Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Aroyo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Yang pertama itu ada mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi. Di sini terdiri menjadi dua. Yang pertama, akuntansi adalah tentang manusia, yaitu berdasarkan pemikiran perilaku manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Yang kedua itu adalah akuntansi adalah tindakan. Maksudnya, dalam organisasi, semua anggotanya mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota tersebut terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya ada dimensi akuntansi keperilakuan. Di sini terdiri dari dua dimensi akuntansi keperilakuan. Yang pertama ada lingkup akuntansi keperilakuan. Lingkup akuntansi keperilakuan ini terdiri menjadi tiga. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Dan yang ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Dimensi akuntansi keperilakuan yang kedua yaitu akuntansi keperilakuan perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Sejak meningkatnya jumlah orang yang telah memberikan pengakuan terhadap beberapa aspek perilaku dan sosial dari akuntansi belakangan ini, terdapat suatu kecenderungan untuk memandang secara lebih luas terhadap bagian akuntansi yang lebih substansi. Selanjutnya ada lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Yang pertama itu, ilmu keperilakuan adalah bagian dari ilmu sosial manusia. Yang kedua itu, ilmu sosial meliputi disiplin ilmu antropologi, ekonomi, sejarah, politik, psikologi, dan sosiologi. Dan yang ketiga itu adalah ilmu keperilakuan meliputi sosiologi, aspek ekonomi, keperilakuan, dan ilmu pengetahuan politik, serta aspek antropologi keperilakuan. Selanjutnya ada lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Masuknya, suatu organisasi dan pemakai akuntansi merupakan ruang lingkup dan sasaran dari akuntansi keperilakuan. Pengendalian secara penuh dari suatu organisasi harus diawali dengan memotivasi dan mengendalikan perilaku, tujuan, serta cita-cita individu yang saling berhubungan dalam organisasi. Para akuntan keperilakuan memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara perilaku dan sistem akuntansi. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Yang pertama itu, ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Yang kedua, ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial dan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Yang ketiga, akuntansi keperilakuan diterapkan dengan praktis menggunakan riset ilmu keperilakuan untuk menjelaskan dan memprediksikan perilaku manusia. Selanjutnya ada perspektif berdasarkan perilaku manusia terdiri dari psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada psikologi. Psikologi ini sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk perilaku manusia. Yang kedua itu ada sosiologi. Sosiologi itu sendiri merupakan mempelajari orang-orang dalam hubungannya dengan sesama manusia, seperti perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi yang formal dan relatif rumit. Dan yang terakhir itu ada psikologi sosial. Psikologi sosial itu sendiri merupakan suatu yang memfokuskan pada pengaruh satu-satu terhadap orang lain dan juga memberikan sumbangan yang berarti dalam bidang pengukuran, pemahaman, dan perubahan sikap. Pola komunikasi, cara-cara dengan kegiatan kelompok dapat memuaskan kebutuhan individu.
Baik, selanjutnya terdapat 7 hal penting dalam perilaku organisasi. Yang pertama itu ada teori peran. Peran merupakan komponen perilaku nyata yang disebut dengan norma. Yang kedua itu ada struktur sosial. Struktur sosial itu sendiri merupakan kelompok manusia yang saling berhubungan dengan organisasi. Dan yang selanjutnya itu ada budaya. Budaya itu merupakan satu titik pandang yang pada saat bersamaan dijadikan jalan hidup oleh suatu masyarakat. Dan yang keempat itu ada komitmen organisasi. Yang dimaksudkan dengan komitmen organisasi itu sendiri adalah tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya. Dan yang selanjutnya ada konflik peran. Konflik peran itu sendiri adalah suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa nyaman dalam bekerja dan berpotensi untuk menurunkan motivasi kerja. Dan yang selanjutnya itu ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu adalah gagasan mengenai pemisahan budaya pribadi dengan pekerjaan sebenarnya sudah lama sekali ada. Gagasan-gagasan tentang pemisahan ini jika dikaji lebih dalam akan mengarah pada gagasan Max Weber. Weber menjelaskan bahwa jika suatu organisasi ingin menjadi tujuan secara efektif, maka organisasi tersebut harus dirancang sedemikian rupa dengan birokrasi dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembagian kerja, yang kedua ada hierarki wewenang yang jelas, dan yang ketiga itu prosedur secara seleksi yang normal, yang keempat itu adalah peraturan yang rinci, dan yang terakhir itu adalah hubungan yang tidak didasarkan pada hubungan pribadi. Dan yang terakhir itu ada pemberdayaan karyawan. Menurut Mas'ud, tahun 2002 menuliskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong organisasi dalam melaksanakan pemberdayaan. Beberapa di antaranya adalah tuntunan pelanggan yang semakin tinggi terhadap kualitas produk maupun layanan jaminan keamanan, perlindungan konsumen, persaingan dan efisiensi dan inovasi produk, penggunaan teknologi yang canggih, peraturan pemerintah, dan yang lain sebagainya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tentang ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.